Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berjumpa kembali di rumah kita, tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika. Tentu kami mengharapkan kabar Bapak Ibu Saudara-saudara semua baik dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar Alkitab, apa yang Alkitab katakan, dan khususnya dalam serial pemahaman Alkitab dari kitab Kejadian ini, kita sampai di ungkapan sungguh amat baik, bagaimana yang tercatat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31. Di sana dikatakan wahine tov meot, keterangan yang Tuhan berikan atas semua yang telah Dia ciptakan, bahwa segala sesuatunya itu adalah sungguh amat baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau melihat ini, apa yang Alkitab katakan, apa maksudnya? Apa maksudnya ketika Tuhan berkata bahwa semua yang Dia ciptakan itu sungguh amat baik? Dan bagaimana firman Tuhan itu boleh berlaku dalam kehidupan kita? Artinya, bagaimana kita bisa bersikap sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Kejadian 1 ayat 3. Tujuannya adalah agar hidup kita ini boleh sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini merupakan bukan kalimat asing bagi kita. Cerita tentang penciptaan adalah cerita yang sudah kita kenal, kita dengar sejak dari sekolah minggu mungkin ya. Tuhan menciptakan alam semesta raya ini dan Tuhan menciptakan manusia. Yang menarik adalah ketika Allah menciptakan segala sesuatu, alam semesta, langit dan bumi, Dia mengatakan itu baik. Tetapi khususnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan semuanya itu sungguh amat baik. Tidak seperti ciptaan yang lainnya, setelah diciptakan, Tuhan Allah memberikan keterangan semuanya itu baik. Setelah semua sudah diciptakan, kemudian Tuhan menciptakan manusia, barulah Tuhan Allah mengatakan semuanya itu sungguh amat baik. Kesan yang jelas terlihat adalah manusia menjadi mahkota penciptaan, mahkota ciptaan, atau manusia menjadi kehadiran manusia melengkapi segala sesuatunya itu. Kehadiran manusia membuat ciptaan ini sempurna, sungguh amat baik. Tuhan Allah melihat bahwa segala sesuatunya itu sungguh amat baik, artinya Tuhan bisa menikmati segala sesuatu yang Ia ciptakan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pembelajaran atau pelajaran yang penting yang kita ambil di sini adalah segala sesuatunya itu diciptakan oleh Allah. Dalam pembahasan minggu-minggu sebelumnya, kita sudah belajar bahwa belum Tuhan menciptakan, yang terlebih dahulu ada adalah Allah sendiri. Jadi Allah Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Awal dari segala sesuatu adalah Allah. Awal segala sesuatu bukanlah Big Bang. Segala sesuatu terjadi bukan karena ada ledakan besar di semesta raya ini,
Tetapi segala sesuatu terjadi karena ada Allah. Allah dia adalah pencipta dan dialah awal dari segala sesuatu. Jadi pertama-tama pada mulanya adalah Allah. Kemudian ada rancangan Allah. Tuhan menciptakan manusia dengan rancangan. Diawali dengan rancangan. Itu bisa terlihat dengan jelas ketika manusia diciptakan tidak langsung, tetapi bertahap. Ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam dia menciptakan manusia. Ini jelas terlihat sebuah sistematika penciptaan. Artinya ada rancangan Tuhan. Tuhan mencipta dengan rancangan. Jadi pada mulanya adalah Allah, kemudian ada rancangan Allah, barulah ada manusia. Manusia itu ada karena ada rancangan Allah, dan rancangan Allah itu ada karena ada Allah yang membuat rancangan tersebut. Ya, ini sesuatu yang jelas. Mengapa kita mempelajari ini, Bapak Ibu Saudara? Supaya menjadi jelas bagi kita semua bahwa kita ada, bukan ada dengan sendirinya, melainkan kita ada karena ada pencipta, dan pencipta itu memiliki rancangan. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut konsekuensi keberadaan Allah dalam hidup manusia. Kalau Allah ada, maka apa yang harus manusia lakukan? Nah, Allah ada, maka dia merancang. Karena ada rancangan Allah, jelas bahwa manusia harus hidup sesuai dengan rancangan itu. Nah, inilah konsepnya yang jelas, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pelajaran yang mau disampaikan oleh kitab Kejadian, khususnya Kejadian pasal 1 ini, bahwa manusia diciptakan dengan rancangan, maka manusia harus tahu apa rancangan itu, supaya manusia bisa hidup sesuai dengan rancangan tersebut. Manusia hidup sesuai dengan rancangan Allah, sama artinya dengan manusia hidup sesuai dengan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketaatan kita kepada Tuhan, kita beriman kepada Yesus, kita beragama Kristen, jika bisa disebut. Tujuannya adalah agar kita hidup sesuai dengan rancangan Allah tersebut. Menjadi Kristen adalah sama dengan hidup sesuai dengan rancangan Allah pencipta. Dia menciptakan segala sesuatu ini tidak sembarangan, melainkan by design. Ada rancangannya. Tuhan menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia. Maka kita, orang percaya, kita ciptaan, manusia, harus mengetahui tujuan dari penciptaan itu. Saudara-saudara, bagaimana kita tahu tujuan penciptaan itu? Ya, melalui rancangan tersebut. Kalau pertanyaannya, bagaimana kita tahu rancangan tersebut, Pak? Ya, untuk itulah kita belajar bersama Bapak Ibu Saudara-saudara. Program ini kita buat adalah agar kita bisa mengerti rancangan Tuhan. Kita berbicara tentang cerita Tuhan menciptakan alam semesta ini, dan apa-apa saja fakta yang ada di dalam penciptaan ini. Dan tentu dengan logika kita berusaha untuk memahami rancangan yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah Tuhan buat sebelum Ia menciptakan kita manusia, agar kita bisa hidup sesuai dengan rancangan Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan itu jelas.
bisa kita lihat, bisa kita pelajari, bisa kita pahami melalui Alkitab. Kita membacanya, kita merenungkannya, barulah kita bisa memahami apa rancangan Allah tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, namun sayang, ternyata rancangan itu langsung gagal sejak dari awal. Sejak dari manusia pertama, Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama. Tetapi sayang seribu sayang, manusia pertama itu gagal memenuhi rancangan Allah. Pada kesempatan yang pertama, manusia langsung gagal. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka gagal hidup sesuai dengan rancangan Allah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita harus pahami ya, bahwa dosa itu bukan sekedar pelanggaran moral. Dosa itu bukan sekedar kita melanggar aturan. Yaitu bentuk konkretnya kita melanggar aturan, melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran moral. Tetapi sebagaimana manusia ada, sebelum manusia ada rancangan. Ya, jadi manusia ada itu karena ada rancangan. Sebelum manusia ada, rancangannya dulu ada. Nah, demikian juga, manusia jatuh bukan karena fakta tindakannya itu. Bukan fakta tindakannya yang berdosa itu. Seperti mencuri, membunuh, berzina, merampok. Ya, itu faktanya. Tetapi sebelum faktanya, tindakan tersebut didahului oleh kegagalan memahami rancangan Tuhan. Jadi maksudnya kami menyampaikan ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk kita bersama-sama mengevaluasi diri. Artinya sebelum seseorang jatuh dalam dosa, melakukan kejahatan, sebelumnya sudah terjadi kesalahan pemahaman, ada rancangan yang salah di dalam diri orang itu. Artinya, ada pikiran-pikiran yang salah, ada dugaan-dugaan yang salah, ada ide-ide yang salah, ada asumsi-asumsi yang salah. Itu maksudnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Jadi tindakan faktual itu didahului oleh pemahaman konsep di dalam pikiran manusia. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa. Bahwa Adam dan Hawa gagal dalam memahami rancangan. Kalau memahami rancangan Allah maksudnya. Jadi kalau kita lihat faktanya dari tindakan Adam dan Hawa yang berdosa itu, sekilas di permukaan tidak ada pencurian, tidak ada pembunuhan, tidak ada perzinahan, Adam tidak selingkuh, Hawa tidak selingkuh, mereka tidak merampok bank, mereka tidak menipu orang, mereka tidak membunuh, dan semua tindakan amoral lainnya. Mereka hanya salah memahami firman Tuhan. Artinya mereka salah memahami konsep hidup. Artinya mereka berada dalam rancangan hidup yang salah. Mereka berada di dalam tadi konsep yang salah, ide-ide yang salah, asumsi-asumsi yang salah. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi pembunuhan. Kain membunuh Habel. Jadi ini merupakan simbol, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Semua kejadian itu merupakan simbol. Perbuatan amoral dalam hal ini pembunuhan Kain terhadap Habel itu didahului oleh kesalahan rancangan, kesalahan di dalam memahami rancangan Allah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, inilah kisah kejatuhan manusia yang belum banyak dipahami oleh jemaat Tuhan.
Dan ketidakmengertian akan firman Tuhan jelas akan mengakibatkan kualitas hidup yang rendah, kualitas Kristen yang rendah. Kegagalan memahami firman Tuhan akan menghasilkan Kristen yang mungkin saja tidak melanggar moral, tapi sebenarnya mutunya rendah. Mutu imannya rendah, mutu kekristenan itu rendah. Karena kenapa? Karena tidak sesuai dengan rancangan semula. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara jangan puas kalau saya, dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran moral. Hanya karena kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran moral seperti yang dilakukan orang lain menurut kita, lalu kita menganggap diri kita sudah baik, lebih baik dari orang lain, lalu sudah baik di hadapan Tuhan. Belum, saudara-saudara. Kisah Adam dan Hawa mengatakan hal tersebut. Hanya karena kita tidak melakukan pelanggaran moral seperti orang lain, kita menjadi orang yang lebih baik daripada orang lain. Belum. Jangan-jangan kita dipandang Allah sudah jatuh dalam dosa. Jangan-jangan Allah sudah mengusir kita keluar dari Taman Eden itu. Seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Jadi garis besarnya adalah manusia sudah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Kegagalan manusia mencapai rancangan Allah, rancangan semula yang sudah Allah tetapkan. Jadi saudara-saudara, kejatuhan itu mengakibatkan manusia terasing. Manusia dipisahkan dari persekutuan dengan Allah. Manusia terpisah hidupnya dari Allah. Itulah yang diceritakan oleh kitab Kejadian pasal 3. Manusia diusir keluar dari Taman Eden. Diusir keluar dari Taman Eden artinya manusia tidak lagi hidup sesuai dengan rancangan Allah semula, dan manusia tidak hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Persekutuannya sudah rusak. Persekutuan dengan Allah sudah rusak. Sekalipun Adam dan Hawa tidak membunuh, seperti Kain dan Habel. Yang membunuh kan Kain dan Habel. Adam dan Hawa tidak membunuh. Kalau pakai kacamata modern, yang berdosa sebenarnya Kain dan Habel, bukan Adam dan Hawa. Karena itu pelanggaran moral. Pelanggaran moral manusia. Jadi dimanapun di seluruh penjuru bumi ini, yang namanya membunuh itu dosa. Tapi itu Kejadian pasal 4. Sebelum ada dosa Kain dan Habel, ada dosa Adam dan Hawa. Dosa apa itu? Dosa gagal memahami rancangan Allah. Kiranya pesan ini menjadi jelas, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagi kita semua. Gagal memahami rancangan semula yang Allah tetapkan adalah dosa. Sekalipun Adam dan Hawa tidak membunuh. Tapi mereka sudah jatuh dalam dosa. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya dan Anda semua tidak membunuh seperti Kain dan Habel. Tapi kita sudah jatuh dalam dosa seperti Adam dan Hawa. Artinya kita sudah gagal memahami rancangan Allah yang semula. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita tidak sadar, tidak tahu akan hal ini, kita tidak akan sampai kepada rancangan Allah yang semula. Rancangan Allah yang semula itu disimbolkan, ya, diberi judul itu, sungguh amat baik. Wahine tov meot. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Setelah Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu, Dia melihat semuanya itu sungguh amat baik. Sesuai dengan rancangan Allah. Tetapi ketika manusia diberikan untuk hidup di dalam anugerah Allah, untuk hidup di dalam rancangan Allah, manusia hidup bukan karena dia minta untuk hidup, tapi itulah anugerah Tuhan.
Tuhan memberikan kehidupan kepada manusia. Lalu manusia diberikan kesempatan untuk hidup di dalam rancangan Allah tersebut, tetapi manusia gagal. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anugerahnya adalah Tuhan tidak langsung membunuh manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Hawa mengambil buah itu, dia memetiknya, lalu memakannya, lalu memberikannya kepada suaminya, kepada Adam. Jatuhlah mereka ke dalam dosa. Tetapi tidak serta-merta Tuhan langsung membunuh mereka, membinasakan mereka. Sebagaimana yang dikatakan kitab Roma, disebutkan oleh Rasul Paulus, upah dosa adalah maut. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Artinya setiap orang yang berdosa harus mati. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak langsung mati. Mereka hanya diusir keluar dari Taman Eden. Nah, apa maksudnya diusir keluar dari Taman Eden? Artinya, satu, manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dua, manusia diberikan kesempatan kedua untuk bisa hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula itu. Karena seharusnya upah dosa itu adalah maut. Kalau kamu berdosa, kamu harus mati. Tetapi kamu tidak langsung mati. Ada kesempatan kedua. Kita tidak langsung mati ketika kita berbuat dosa. Kita masih bisa melihat matahari pagi, masih bisa menghirup udara segar, sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk memperbaiki diri. Kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi manusia, agar manusia bisa hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itulah yang terjadi. Kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada manusia itu agar manusia bisa kembali masuk dalam hubungan, masuk dalam persekutuan hidup dengannya. Tetapi sayangnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, manusia gagal di kesempatan yang kedua. Dan manusia terus berjuang untuk hidup di dalam kesempatan yang kedua itu. Jadi kesempatan yang kedua itu nyatanya adalah ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-1023 mungkin. Jadi kesempatan kedua itu selalu ada tiap hari bagi kita untuk memperbaiki diri agar kita bisa hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Nah, saudara-saudara, ternyata kalau kita membaca Alkitab di dalam Perjanjian Lama, orang Israel jatuh bangun. Jadi sejarah Perjanjian Lama bisa disebut sebagai sejarah jatuh bangunnya orang Israel di dalam menggapai kesempatan yang kedua itu. Jatuh bangunnya orang Israel di dalam menjalin hubungan dengan Yahweh, YHWH itu. Bagaimana mereka bisa hidup di hadapan Allah. Tapi mereka gagal terus. Sehingga akhirnya karena kegagalan yang berulang itu, Tuhan memberikan kesempatan kembali. Tuhan melihat bahwa manusia ternyata sulit hidup sesuai dengan rancangan semula, maka Tuhan memberikan panduan. Tuhan memberikan penuntun agar manusia bisa tahu bagaimana hidup sesuai dengan rancangannya. Penuntun panduan itu adalah Taurat. Taurat yang diberikan oleh Allah pada bangsa Israel melalui kepemimpinan Musa merupakan panduan hidup, penuntun kehidupan agar orang Israel, ya, orang Israel adalah gambaran orang percaya. Agar orang Israel bisa hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Di Gunung Sinai,
setelah mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun, mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Sebelum sampai ke tanah Kanaan, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Tujuannya agar bangsa Israel ketika diam di tanah perjanjian itu, mereka bisa hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula dengan tuntunan hukum Taurat. Sebelum pemberian hukum Taurat sudah jelas manusia gagal hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Maka Tuhan Allah memberikan alat bantu agar manusia bisa hidup tegak, hidup lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi sayang, sekali lagi sayang, sekalipun sudah ada penuntun, sekalipun sudah ada kesempatan, manusia tetaplah gagal. Itulah yang bisa kita petik, ya, kita pelajari, pelajaran yang bisa kita petik dari kitab para nabi. Bagaimana kerajaan Israel, sekali lagi, kerajaan Israel sebagai simbol orang percaya. Bagaimana kerajaan Israel gagal hidup menurut kehendak Allah, hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Ya, kegagalan orang Israel, jatuh bangunnya orang Israel itu bisa terlihat dari seluruh tulisan kitab para nabi, baik nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil. Di sana ada drama-drama yang begitu luar biasa. Orang Israel meninggalkan perjanjian dengan Allah. Jadi bukan saja mereka jatuh dalam dosa, tapi mereka meninggalkan perjanjian. Bedanya apa-apa? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus tahu untuk apa perjanjian ada. Jadi perjanjian ada karena manusia sudah gagal jatuh dalam dosa. Manusia tidak langsung dibinasakan seperti kejadian Nuh itu, ya. Manusia segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan yang menyakiti hati Allah. Maka Allah membinasakan mereka karena mereka sudah tidak lagi menggunakan kesempatan dengan baik. Tetapi kesempatan hidup yang mereka gunakan hanya untuk melakukan kejahatan semata-mata, dan itu menyakitkan hati Allah. Sehingga Tuhan mendatangkan hari penghakiman kepada orang-orang pada zaman Nuh. Mereka binasa oleh air bah. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, Nuh mendapatkan kesempatan kedua. Kehidupan Nuh diperhatikan karena Nuh memiliki kecenderungan hidup yang berbeda dengan orang-orang sejamannya. Kalau orang-orang sejaman dengan Nuh, mereka kecenderungan hatinya adalah kejahatan, sedangkan Nuh kecenderungan hatinya adalah hidup sesuai dengan rancangan Allah semula. Itu bisa kita lihat melalui kenyataan bahwa Nuh melakukan tepat seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya, ketika Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk, penuntun-penuntun, panduan-panduan bagaimana dia harus membuat bahtera, Nuh taat melakukannya. Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya. Maka jadilah bahtera itu. Jadilah bahtera itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika bahtera itu jadi, maka Nuh dan keluarganya tidak tenggelam oleh air bah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa melihat di sini gambaran, pelajaran rohani maksud saya dari kehidupan Nuh. Kalau mau selamat, harus hidup sesuai
dengan rancangan Allah yang semula, seperti yang dikisahkan oleh kehidupan Nuh. Nuh hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya itu sama dengan hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Dapatkah Bapak Ibu, saudara-saudara melihat kabar baik di sini? Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kehidupan yang penuh dengan ancaman. Kalau dalam kehidupan Nuh ada ancaman air bah. Air bah ini sama dengan maut yang hendak mendatangi setiap manusia pada masa itu. Maut yang siap menyapa kehidupan manusia pada saat itu. Tetapi kalau Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah, artinya kalau Nuh hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula, dia selamat. Dan kenyataannya Nuh selamat. Karena kenapa? Karena Nuh hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Kalau zaman kita sekarang, saudara-saudara, ada bahaya yang mengancam. Ada maut yang mengancam kehidupan kita. Ada pandemi penyakit, ada kesulitan ekonomi. Sebelum ada pandemi, manusia sudah terancam oleh segala macam sakit penyakit. Ditambah lagi dengan ada pandemi COVID-19 ini. Ancaman itu semakin nyata. Maut itu di depan mata. Bagaimana kita bisa survive? Tentu perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengobatan akan membantu kita menghadapi segala sakit penyakit dan pandemi COVID-19 ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, satu hal yang mendasar, yang penting, yang di atas segala-galanya adalah bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Itulah yang akan menjadi bahtera kita melalui segala air bah, menghadapi segala macam wabah yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Air bah yang menghantam kehidupan Nuh saat itu dan orang-orang yang sejamannya, ya memang berupa air. Tetapi air bah yang menghantam kehidupan kita ya bisa juga berupa air, banjir, atau bisa berupa wabah. Karena prinsipnya sama, mengancam kehidupan kita. Tetapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula, kita bisa survive. Kita bisa hidup. Kita bisa selamat. Inilah keselamatan dari Allah Bapa. Inilah kabar baik dari surga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang menjadi pesan firman Tuhan, kabar baik bagi kita semua. Sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Dia memberikan penuntun agar kita bisa hidup sesuai dengan rancangan semula. Apakah kita memiliki kepekaan untuk memahami tuntunan Tuhan itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketahuilah bahwa sekalipun orang Israel jatuh bangun di dalam dosa mereka, tetapi Tuhan tetap menyertai mereka terus sampai kesudahan zaman. Itu yang dikatakan Injil Matius. Bahkan sampai kesudahan zaman. Artinya selama kita masih hidup, Tuhan menyertai kita. Dan penyertaan itu jelas melalui kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ketika hukum Taurat tidak lagi sanggup. Ketika hukum Taurat tidak dapat berbuat apa-apa atas keberdosaan manusia. Tuhan sendiri yang datang.
Dia bukan hanya memberikan tuntunan, tetapi dia sendiri secara pribadi datang untuk menuntut. Nah, itulah kedatangan Kristus untuk menggenapi rancangan Allah yang semula tersebut. Dia menggenapi tuntutan hukum Taurat. Siapa yang berdosa, dia harus mati. Untuk itulah Tuhan Yesus mati tergantung di atas kayu salib untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Siapa yang berdosa harus mati. Jadi kematian Tuhan Yesus Kristus itu untuk membela kita agar kita tidak lagi dituntut hukuman mati. Tetapi kita diberikan kesempatan untuk hidup. Kita tidak mengalami kematian kekal. Kita mengalami kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Hiduplah sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Bagaimana caranya, Pak? Hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Lihat bagaimana Kristus hidup, demikianlah seharusnya kita hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab kita itu tebal, sangat tebal. 66 kitab. Tujuannya adalah agar kita bisa memahami kehidupan Kristus, latar belakang kehadirannya, latar belakang kedatangannya ke dalam dunia ini. Lalu saat dia datang ke dalam dunia ini, bagaimana dia hidup? Lalu bagaimana dia mengakhiri hidupnya di dunia ini? Lalu bagaimana dia bangkit, dibangkitkan, dan bagaimana dia kembali ke surga. Itu semua merupakan tuntunan hidup bagi kita. Panduan bagaimana seharusnya kita hidup. Kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Menggenapi rancangan Allah yang semula. Waktu itu Tuhan Yesus berkata, bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu-lah yang terjadi. Artinya, aku mau hidup bukan sesuai rancanganku sendiri, tetapi aku mau hidup sesuai dengan rancangan Allah, kehendak Bapanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itulah tujuan Tuhan Yesus datang kembali. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Dengan demikian dia menggenapi rancangan Allah yang semula. Bagaimana hidup berkenan kepada Bapa di surga. Bagaimana mewujudkan kehidupan yang sungguh amat baik tersebut. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari pesan firman Tuhan yang indah ini yang bisa mengubah kehidupan kita, memberikan kekuatan bagi kita sama-sama menghadapi segala macam kesulitan pergumulan hidup ini. Kita fokuskan hidup kita untuk kita hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Karena Allah merancang kehidupan kita ini sungguh amat baik. Allah merancang kehidupan kita ini sungguh amat baik. Tetapi ternyata ada kejahatan. Ada hal-hal yang jahat, bukan hal-hal yang baik. Allah merancang yang baik, tetapi yang terjadi yang jahat. Kenapa? Ada dosa. Jalan keluarnya ada apa? Jalan keluarnya adalah kita kembali ke rancangan Allah yang semula itu. Bagaimana kita bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat? Kan melalui hukum. Pertama-tama bukan melalui hukum. Hukum moral itu penting. Tapi sebagaimana penjelasan di awal, pelanggaran moral itu terjadi diawali oleh kegagalan memahami rancangan Allah yang semula. Maka supaya kita bermoral di hadapan Allah dan di hadapan manusia, diawali dengan niat kita untuk memahami rancangan Allah yang semula. Dengan hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula, dengan sendirinya kita akan hidup bermoral, baik moralnya Allah maupun moralnya manusia.
Artinya, kita akan hidup berkenan di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, biarlah perbincangan kita ini boleh menjadi renungan kita bersama, menjadi evaluasi hidup kita. Kita mau membandingkan hidup kita dengan rancangan Allah yang sempurna. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan jemu-jemu untuk kita terus belajar firman Tuhan, membaca Alkitab, datang kepada Tuhan, mohon petunjuk daripada Tuhan, agar kita bisa hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, biarlah sekali lagi perbincangan ini boleh menjadi panduan bagi kita bersama-sama, bagi saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, agar kita bisa hidup sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Puji Tuhan. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikian perbincangan kita pada saat hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan kita semua. Mari kita tutup perjumpaan kita di dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih buat anugerah kehidupan, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, agar kami boleh mengerti rancangan-Mu yang semula. Bukan sekedar kami menjadi orang beragama yang nampak baik, tetapi kami mau menjadi sungguh orang-orang yang berkenan kepada Bapa di surga. Orang-orang yang hidup di dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Kami mau mengambil kehendak-Mu menjadi kehendak kami. Kami tahu kami tidak mampu ya Tuhan. Betapa beratnya untuk kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Hidup dalam kekudusan-Mu, hidup dalam kesucian-Mu. Mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami tidak sanggup ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon tuntunan-Mu setiap hari. Berbicaralah bagi kami semua ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua, agar kami boleh mendapatkan panduan, tuntunan, dan kekuatan. Berikan kami hikmat, agar kami dapat menjalani kehidupan ini, sehingga kehidupan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami, permohonan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sampai kita berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.